Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para jamaah sholat zuhur di musola Direktorat KSKK yang hadir pada kesempatan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah bisa berjamaah bersama-sama sholat zuhur di musola kita yang relatif baru ini. Sebenarnya musolanya sudah lama, tapi baru direnov, sudah selesai, dan alhamdulillah kita sudah memulai di bulan suci Ramadan ini untuk sholat berjamaah di musola ini. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, semoga sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapan kita semua kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi tatkala kita benar-benar mengikuti sunnah dan ajaran yang besar Muhammad SAW. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai Direktur KSKK sangat berharap untuk kegiatan semacam ini, sholat zuhur berjamaah, selalu dilakukan oleh seluruh warga KSKK di sini ketika nanti azan zuhur berkumandang, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Tolong tetap istiqomah untuk selalu melakukan jamaah zuhur di musola ini. Saya berharap semacam itu untuk terus dilanjutkan agar supaya budaya kita menjadi budaya yang benar-benar berpendidikan, karena kita berada di madrasah, sehingga kita benar-benar memberikan keteladanan kepada seluruh penyelenggara pengelola madrasah yang ada di bawah tanggung jawab kita semua. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah SWT, bulan suci Ramadan pada bulan ini atau pada bulan-bulan yang lalu, yang namanya bulan suci Ramadan, itu dikenal menjadi bulan pendidikan, syahrut tarbiyah. Itu sudah sering kita dengar. Di samping sebagai bulan suci, bulan suci Ramadan ini juga adalah bulan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini benar-benar menjadi madrasah untuk kita semua, karena proses tarbiyah, proses pendidikan itu harus dilaksanakan di tempat yang bernama madrasah. Nah, di kita ini adalah pengelola-pengelola madrasah, dan kita berada di Direktorat Madrasah, di mana kita harus lebih mengutamakan dan memprioritaskan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai keteladanan kepada semua yang ada di hadapan kita, semua yang ada di lingkungan kita, dan semua yang berada di bawah tanggung jawab kita. Sebagai syahrut tarbiyah, bulan suci Ramadan itu mempunyai 3 madrasah. Itu yang sering kita kenal. Bulan suci Ramadan yang pertama menjadi madrasah ruhiyah, sebagai tempat kita belajar menempa kerohanian kita. Karena selama bulan suci Ramadan tentu kita dilatih rohani kita dengan benar-benar menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kotoran-kotoran rohani yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam otak kita,
ini sedikit demi sedikit dibersihkan melalui kawah candra di muka yang bernama Madrasah Ruhiyah. Karena kita tengah-tengah malam tahu-tahu dibangunkan untuk melakukan sahur. Sahur itu malam-malam masih ngantuk, masih berat sekali untuk kita bangun. Tetapi karena panggilan jiwa, karena tuntutan supaya rohani kita bersih, supaya roh kita berasyik masyuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bangun, kita paksakan bangun, kita lakukan syahur, kita lakukan ibadah, sholat tahajud, zikir di tengah malam, dan kita lakukan sholat subuh berjamaah, sampai kemudian di siang harinya kita yang makanan itu sebenarnya halal menjadi tidak kita makan, minuman yang halal menjadi tidak kita minum, karena semata-mata kita ingin rohani kita bersih, rohani kita bisa berasyik masuk dengan Allah, diri kita bisa didekatkan terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci itu. Ini Madrasah Ruhiyah yang kita lalui nanti, ini baru 6 hari ya, baru 6 hari kok 6 bulan, baru 6 hari. Nah, kita akan terus berlanjut sampai nanti akhir bulan Ramadan. Apakah benar-benar rohani kita ini bersih enggak? Kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana bersihnya seorang bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. Karena ibu juga sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah al-madrasatul ula, madrasah yang pertama yang tentu memberikan madrasah ruhiyah kepada kita, madrasah kasih sayang, madrasah kerinduan, madrasah cinta. Maka selama bulan suci Ramadan kita juga mengalami pendidikan atau madrasah yang disebut madrasah ruhiyah. Tolong jangan sampai gagal kita menggapai kebersihan, kesucian rohani selama bulan Ramadan. Yang kedua, tentu dalam bulan suci Ramadan itu disebut juga sebagai madrasah jasadiyah, madrasah untuk menempa diri kita agar kita tetap sehat. Jasad kita ini, tubuh kita yang pada dasarnya memang sehat, tetapi karena kita mungkin 11 bulan sebelum bulan suci Ramadan itu berlebihan, sehingga banyak tambahan-tambahan, gulanya tambah, kolesterolnya tambah, asam uratnya tambah, jadi banyak yang tambah-tambah. Jasad kita itu ada fudul, ada fudulat, ada tambahan-tambahan yang melebihi dari kadarnya, melebihi dari standar. Maka kita di bulan suci Ramadan ini, ada madrasah jasadiyah yang menempa, melatih diri kita supaya jasad kita kembali kepada situasi normal. Hipertensi kita normal, gula darah kita normal, dan semuanya normal. Sehingga apa? Benar sabda Nabi Muhammad SAW, sumu tasih. Berpuasalah kalian, insya Allah akan bertambah sehat kalian. Karena di situ ada madrasah jasadiyah. Jadi yang biasanya Pak Budi ngerokok sehari itu berapa batang gitu, bulan puasa berkurang pasti. Maka tahnya sama nikotinnya yang masuk ke tubuhnya pasti berkurang. Begitu juga yang lain-lainnya. Ini madrasah jasadiyah. Kemudian yang ketiga itu ada dalam bulan suci Ramadan itu ada madrasah ijtimaiyah. Pendidikan, proses pendidikan kita bermasyarakat, berinteraksi sosial. Karena di bulan suci Ramadan, karena rohani kita ini sudah mulai lunak, mulai lembut, kemudian jasad kita juga lemes, ya, lapar, haus. Itu akhirnya apa? Secara ijtimaiyah, secara sosiologis, itu kita lebih sosial. Begitu lihat orang minta-minta, langsung kasih uang. Jadi semakin
madrasah sosial kita itu semakin muncul kepedulian sosial. Kita semakin peduli terhadap anak yatim piatu. Kita semakin peduli dengan panti werda. Bagaimana kalau orang tua kita kayak begitu nantinya? Di situ ada madrasah-madrasah ijtimaiyah. Bahkan di bulan suci Ramadan ini sebagai madrasah ijtimaiyah, saya aja yang jarang ketemu topan, sekarang ketemu. Interaksi sosial yang jarang silaturahim dalam bertemu. Ya, saya biasanya ketemu hanya di waktu tertentu, tapi ketemu semua sekarang. Jadi ini ada madrasah ijtimaiyah yang sangat luar biasa. Persatuan kita bertambah, semangat kita bertambah, kumpul-kumpul kita bertambah, kepedulian sosial kita bertambah. Jadi, saudara-saudara sekalian, 3 madrasah yang ada di dalam bulan puasa ini, tolong jangan sampai kita gagal. Tolong jangan sampai kita tidak lulus melakukan pendidikan, proses pendidikan di madrasah-madrasah dalam bulan suci Ramadan ini. Madrasah ruhiyah kita tempat terus dengan ibadah, dengan takarrub kepada Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa tambah dekat kepada Allah. Madrasah jasadiyah kita terus lakukan ya sebaik-baiknya, jangan balas dendam. Nanti kalau buka puasa kan kalau balas dendam, nah itu nanti naik lagi tuh gula darahnya, naik lagi asam uratnya. Jadi harus tetap normal, harus tetap sesuai dengan kadarnya supaya nanti kembali stabil ya kondisi jasad kita. Begitu juga madrasah ijtimaiyah kita juga harus dilakukan. Silaturahim, nanti silaturahim puncaknya silaturahim nanti kalau sudah lebaran, silaturahim saudara-saudara kita yang lama tidak ketemu itu kita bisa bertemu, kita saling maafkan, sekaligus kita ingin mempererat ukhuwah kita. Ya, ukhuwah yang kita jalin, bahwa ukhuwah Islamiyah yang kita sesama muslim itu akan terjalin manakala kita ada silah ruhiyah, ada silaturahim secara ruhaniyah kepada saudara kita, dan juga ada silah ilmiah, ada kesamaan pengertian, kesamaan pemahaman. Nah, itu akan sambung dengan saudara kita. Dan yang terakhir adalah silaturahim, silah jasadiyah. Ya, ketemu secara fisik dan akhirnya kita bukan menjadi netizen tapi menjadi makhluk sosial betulan, bukan menjadi makhluk alam gaib atau dunia maya, tapi kita benar-benar bersilaturahim. Maka silaturahim yang benar-benar berpahala 100% itu yang benar ketemu langsung. Kalau nanti lebaran kan masih banyak WA itu. Maaf lahir batin, bener-bener lahir batin atau enggak ya? Gimana takziah juga gitu, sama turun berduka cita dulu. Ini takziah online. Bener-bener takziah dengan hanya lewat aja. Jadi maka sesungguhnya alam nyata itu pasti lebih bagus daripada alam gaib. Jadi harus kita tetap berinteraksi sosial supaya kita lulus dalam madrasah ijtimaiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Ini perdana. Kalau perdana memang ditembak dulu direkturnya. Nanti berikutnya para kasubdit, para kasih, para kasubag juga harus tampil di sini menyampaikan refleksinya. Kira-kira dalam bulan Ramadan itu apa yang saya alami, apa yang perlu kita berbagi supaya kita menebar kebaikan dan menuju pada kebaikan-kebaikan yang bersama-sama. Terima kasih. Allah yuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.